siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami Bapak. Kami dari Universitas Nusa Cendana, jurusan Administrasi Bisnis. Kami mendapat mata kuliah lahan kering. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Sebelumnya kami minta waktu kepada Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya sendiri dengan nama Marina Telemali, biasa dipanggil Nata. Saya Milan Kajawele. Saya Cikarang Kapraing. Saya Petiara Gomprastia Gandhi. Saya Agustinus Nyanjibeda. Saya Wahyu Dambarita dari kelompok 3. Terima kasih. Robikio, penduduk desa Pukdale, asli orang Pukdale. Terima kasih Bapak. Pertama-tama kami akan menanyakan apa yang membuat Bapak bermotivasi untuk menanam lahan terong ini sampai Bapak bisa membangun atau menanam terong di sini. Ya, sebagai petani pekebun, kalau musim sawah kita kerja di sawah, musim kebun, musim panas kita berkebun, jadi menanam palawija seperti jagung, terong, lombok, tomat. Nah, itu menurut pekerjaan kami petani di desa Pukdale biasanya seperti itu. Oh, jadi ini tanam terong ini pakai musim berarti Bapak? Ya, musiman. Karena terong ini dia tidak bisa tanam di musim hujan. Musim hujan banyak kendalanya, banyak penyakitnya mati. Jadi kita tanam pada saat musim panas. Jadi seperti ini, sekarang kan sudah hujan, sudah mati. Iya. Jadi dia ini berarti ada musim dan di bulannya Bapak? Iya. Kira-kira bulan berapa Bapak? Tanam terong sekarang yang efektif kita biasa mulai bulan Juli, Agustus itu baru penanaman. Kalau di bawah bulan Juli itu tanah itu masih, pengalaman kami, tanah itu masih basah, sehingga terong kalau tanahnya masih basah itu banyak penyakitnya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan kami yang pertama. Berikutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya untuk pertanyaan kedua. Saya akan menanya sedikit tentang sayur atau tanaman apa yang Bapak tanam dan mengapa Bapak memilih tanaman tersebut dan manakah yang paling mudah diusahakan. Ya. Baik, kalau kami di desa Pukdale sini, kalau tanam-tanaman sayur itu kami kurang bertani di situ. Kami lebih senang bertani itu sejenis palawija. Kalau sayur itu kan sekali panen selesai. Kalau palawija ya macam lombok, tomat, terong itu kita panennya sekali tanam tapi panennya bisa ulang-ulang. Sehingga kami di desa Pukdale kebanyakan itu lebih suka tanam palawija karena sekali tanam panennya bisa berulang-ulang. Itu saja yang saya sampaikan. Apa mungkin ada berkaitan dengan iklim? Iklim di situ, di sini kan seperti kita ketahui bersama kan di NTT kan curah hujannya sangat minim, apalagi tahun ini termasuk hujannya sangat kurang sekali, sehingga banyak sawah-sawah yang juga masih terbengkalai. Nah, mengenai penyairan di sini kami kebanyakan pakai sumur bor atau ambil, kalau dekat-dekat kali kita ambil air dari kali. Pupuk apa yang digunakan, organik atau pabrik? Selama di sini kita lebih cenderung pupuk organik seperti urea, Poska yang kita pakai itu organik ya. Kalau anorganik yang pupuk kompos ya. Iya Bang. Organik yang kita pakai pupuk urea, Poska. Kalau anorganik sini kebetulan sini sudah ada beberapa perusahaan kandang ayam ya, kita ada yang juga sudah pakai pupuk kandang ayam, kotoran ayam, tapi lebih banyak kita di sini pakai pupuk organik. Apakah dengan pakai pupuk organik itu ini tanaman bisa subur atau ada maksudnya lebih kayak ada masalah atau hama-hamanya iya. gitu Bapak? Kalau pupuk organik itu kami sudah diberi penyuluhan dia merusak unsur hara tanah, tetapi kami mau cari di mana lagi, terpaksa kami pakai pupuk organik itu. Nah, masalah hama itu sudah biasa, kata tanaman itu hama sini, hama juga banyak juga. Jadi baik organik maupun anorganik itu pasti ada hamanya. Ya, hama untuk tanaman palawija itu kan ulat-ulatan. Cara mengatasi hama-hama itu bagaimana oleh Bapak sekarang? Iya, sementara kita melakukan penyemprotan dengan pestisida. Iya. Ya Bapak, saya mau bertanya sedikit. Kira-kira dalam penanaman sayur ini proses penyiramannya bagaimana ya Bapak?
Ya baik. Untuk penyiraman kita tergantung situasi tanah. Kalau tanah kita berpasir itu kita penyiramannya pakai mesin pompa air, mesin air itu penyiramannya bisa 7 hari sekali. Tapi kalau tanahnya kalau agak berliat itu bisa sampai 10 hari baru kita lakukan penyiraman. Ya kita rasanya penyiraman kita tidak manual lagi tapi kita pakai mesin, tidak pakai manual lagi, atau pakai mesin semua. Kira-kira berapa pengeluaran yang Bapak keluarkan untuk mendapatkan air dalam tanaman ini? Ya, itu juga tergantung luas lahannya. Kalau lahannya semakin luas, tentu mesinnya hidup lebih lama, BBM-nya pasti lebih banyak. Kalau lahannya sempit, ya pasti mesin hidup tidak lama, BBM-nya juga sedikit, tergantung luas lahan. Kira-kira itu Bapak punya oto sendirinya atau harus beli dari orang? Apanya nih? Airnya? Oh tidak, kita di sini kalau kita bisa ambil di kali atau kita pengeboran sendiri, kita bayar biaya sendiri pengeboran, kita bisa nyewa orang yang bisa pengeboran, jadi kita sewa orang bor. Jadi kalau untuk Bapak sekarang, Bapak menggunakan yang mana? Nah, sekarang kalau di sini kebetulan dekat kali ya, saya ambil dari kali. Kalau yang di sawah kita pakai pengeboran atau sumur yang kita buat sendiri juga. Berarti kayak di sini ada kayak bantuan pemerintah untuk bantu sini dong Bapak? Kalau untuk palawija belum ada. Setahu saya di sini belum. Kalau saya pribadi belum pernah. Kebanyakan kita usaha sendiri mandiri semua. Kalau di sawah-sawah itu punya bantuan pemerintah ya semacam P2T itu ada. Tapi kalau di kita yang dekat-dekat lokasi kali sini tidak ada. Kita mandiri. Jadi jarang sekali untuk dapat bantuan dari pemerintah, Bapak? Bantuan pemerintah untuk palawija baik bibit maupun pupuk tidak pernah ada, kita selalu usaha sendiri. Oh, jadi Bapak ini memanfaatkan terong yang sudah layu atau busuk, jadi bijinya itu ditampung dan akan ditanamkan untuk tahun berikutnya atau pada musimnya lagi? Iya. Kalau kita pembibitan, sekarang kita sudah tidak lagi ambil bibit yang sekarang kita tanam, tapi kita kebanyakan beli lagi bibit baru di toko-toko yang ada khusus jual bibit-bibit itu. Apakah kalau misalnya kan ini kan terong-terongnya kan pasti akan pada mati tuh Bapak, akan jatuh ke tanah. Apakah nanti dia punya biji-biji itu rata-rata ada yang tumbuh lagi tidak nanti? Ada, banyak tumbuh tapi kita biasanya tidak pakai lagi. Kita musnahkan, tanahnya kita olah lagi, lalu kita beli bibit baru. Alasan Bapak tidak menggunakan yang itu kenapa? Alasannya kalau kita menggunakan bibit ini lagi, hasilnya sangat berkurang. Buahnya juga kurang, besarnya juga kurang, jumlah tonasenya juga kurang. Jadi kita rata-rata beli bibit baru di toko. Oke, baik Bapak, yang mungkin ada pertanyaan terakhir buat Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan panen dalam bertani dan apa yang mempengaruhi Bapak? Ya, baik, terima kasih. Kegagalan selalu ada. Yang biasanya kegagalan itu disebabkan oleh yang utama kita petani. Biasa kegagalan itu kalau kita sini masalah penyairan tidak, yang masalah utama itu penyakit dan hama. Itu yang membuat kita kebanyakan gagal di untuk petani. Kegagalan panen itu karena banyak penyakit dan hama yang bermacam-macam, yang kita di sini juga tidak ada semacam PPL yang datang membantu kita untuk kalau kena penyakit gini obatnya apa. Jadi kita hanya mencoba-coba saya beli obat di toko, kita coba-coba kita penyemprotan. Jadi kalau kegagalan yang utama yaitu hama. Berarti sejauh ini faktor yang mempengaruhi sekali itu hama, Bapak? Iya, hama yang termasuk penyakit. Maksudnya hama dari tanah juga ada, hama kutu juga ada. Ya dari tanah ya semacam jamur, ulat-ulat itu, itu dari tanah. Tapi kadang menyerang bunga daun itu kutu-kutu, itu yang paling banyak. Jadi sejauh ini yang kita petani alami di sini untuk gagal panen itu hama saja. Dan untuk masalah air itu kita sini cukup. Bapak, terima kasih juga atas informasi yang telah sampaikan kepada kami. Terima kasih juga telah melayani kami 6 orang ini untuk wawancara kepada Bapak. Terima kasih juga telah sebelumnya minta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak siang hari ini. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.